Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Syabila. Baik, di sini saya akan membantu teman-teman untuk menjadi tutor dalam pengerjaan latihan soal UTS mata kuliah Statistika 1. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa di sebelah kiri adalah soal UTS Statistika pada tahun lalu dan untuk di sebelah kanan adalah jawaban dari pengerjaan soalnya. Nah, untuk materi dari UTS yaitu binomial dan Poisson serta distribusi normal. Oke, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Probabilitas calon karyawan Bank Mandiri yang akan diterima dalam program beasiswa Mandiri di Indonesia adalah 0,10. Jika diambil secara random 10 calon karyawan tersebut untuk diamati, hitunglah probabilitas A semuanya tidak diterima, B 1 diterima, C maksimal 2 diterima. Oke, langsung saja kita mengerjakan soalnya. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih kira-kira untuk soal yang pertama ini mengerjakan menggunakan binomial atau menggunakan Poisson. Karena di sini eh, untuk pengerjaan peluang, kita bisa menggunakan dua rumus tersebut. Oke, kita lihat peluangnya di soal. Untuk peluangnya adalah 0,10. Nah, kira-kira 0,10 ini peluangnya kecil banget apa enggak? Kalau misalnya peluangnya itu kecil banget, maka untuk pengerjaan soalnya kita menggunakan Poisson. Tetapi kalau peluangnya itu tidak terlalu kecil, maka kita bisa mengerjakan soalnya dengan menggunakan binomial. Nah, ternyata ini kan peluangnya 0,10, artinya tidak terlalu kecil, sehingga kita bisa mengerjakan menggunakan binomial. Oke, untuk pengerjaan binomial kita bisa lihat yang di sebelah kanan. Sebelum itu kita bisa menulis informasi yang ada di soal untuk mempermudah pengerjaan. Tadi di soal diketahui bahwa P-nya 0,10. Lalu untuk mengerjakan soal binomial, kita butuh informasi mengenai Hi. Sehingga kita harus menghitung Hi-nya berapa. Hi-nya didapat dari 1 min P. Peluangnya tadi 0,10 sehingga untuk mencari Hi-nya 1 min 0,10 sehingga Hi-nya didapat 0,90. Kemudian untuk N-nya adalah sebesar 10. 10 ini dari mana? Ya ini tadi. Di soal diketahui bahwa diambil secara random 10 calon karyawan. Sehingga untuk soal yang A, kemungkinan bahwa semua tidak diterima. Nah, kalau misalnya semua tidak diterima, artinya X-nya sama dengan 0. Begitu kita bisa masukkan ke rumus binomial. Untuk rumus binomial, yaitu N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial dikali P pangkat X dikali Hi pangkat N min X. Tinggal kita masukkan N-nya tadi 10 sehingga 10 faktorial dibagi dengan X-nya tadi, X-nya 0 sehingga 0 faktorial. Dikali dengan N-nya 10, X-nya 0. Kemudian P-nya 0,10 dipangkatkan X-nya 0 dikali dengan Q-nya 0,9 dipangkatkan dengan N-nya 10 dikurangi dengan X-nya 0. Nah, ini bisa teman-teman kerjakan. Teman-teman bisa mengerjakan dari atas dulu atau kalau teman-teman jabarkan ini kan dapat nih 10 faktorial terus dibagi sama 0 faktorial itu 1. Berarti 1 di 10 min 0 berarti kan 10 faktorial. Nah, ini bisa teman-teman coret. 10 faktorial dengan 10 faktorial. Sehingga teman-teman tinggal menghitung yang sini. 0,10 pangkat 0 itu kan 1. Lalu
Teman-teman tinggal menghitung ini, yang 0,9 dipangkatkan 10, hasilnya dapat 0,34 sekian-sekian. Lalu bisa teman-teman bulatkan, yaitu menjadi 0,35. Kemudian soal yang B adalah 1 diterima. Sehingga untuk X-nya adalah X sama dengan 1. Sama dengan cara yang pertama tadi, kita bisa langsung memasukkan ke rumus binomialnya. N-nya diganti 10, lalu untuk X-nya diganti 1 faktorial, kemudian N-nya 10, X-nya 1, dikali dengan 0,10 pangkat 1, dikali Hi-nya 0,9 pangkat N-nya 10 dikurangin X-nya 1. Oke, bisa teman-teman hitung dulu yang atas dapat berapa, terus kemudian dibagi sama yang bagian bawah, terus dikali dengan 0,10 pangkat 1 dikali sama 0,9 pangkat 9. Sehingga hasilnya akan menjadi 0,87 sekian-sekian, dan bisa teman-teman bulatkan untuk lebih simpelnya menjadi 0,39. Sehingga untuk probabilitas 1 diterima adalah 0,39. Kemudian untuk soal yang C adalah maksimal 2 diterima. Nah, maksimal 2 diterima ini berarti kan paling banyak 2 yang diterima nih. Berarti untuk X2-nya kan masuk. Terus kalau misalnya 1 diterima, masuk apa enggak? Masuk. Kenapa? Karena kan maksimal 2. Berarti kalau misalnya hanya 1 yang diterima kan enggak apa-apa kan? Karena dia kan enggak melebihi 2. Sehingga kalau X1 itu masuk. Nah, kalau misalnya semua tidak diterima itu masuk apa enggak? Semua tidak diterima itu juga masuk. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak diterima kan itu artinya X-nya 0. Nah, X0 itu kan tidak melebihi 2 kan. Jadi itu juga masuk. Sehingga untuk probabilitas maksimal 2 diterima ini untuk X-nya adalah 0, 1, dan 2. Sehingga kita harus mencari satu persatu. Probabilitas dari X sama dengan 0 itu dapat berapa, kemudian X sama dengan 1 dapat berapa, dan X sama dengan 2 itu dapat berapa, kemudian bisa dijumlahkan. Oke, karena X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 sebelumnya sudah kita hitung, jadi kita tinggal mengambil hasil dari perhitungan yang tadi, sehingga yang masih belum dihitung adalah X sama dengan 2. Sehingga kita bisa menghitung X sama dengan 2-nya, tinggal dimasukkan ke rumus, N-nya 10, kemudian X-nya 2, dikali dengan 10 min 2, dikali dengan 0,10 pangkat X, yaitu 2, dikali dengan 0,90 pangkat P-nya 10 dikurangin X-nya 2. Sehingga mendapatkan hasil 0,193 sekian-sekian dan bisa dibulatkan menjadi 0,19. Nah, kalau sudah untuk peluang maksimal 2 diterima itu terdiri dari peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, dan peluang X sama dengan 2. Sehingga tinggal ditambahkan X sama dengan 0 tadi kita dapat 0,35. Ditambah dengan X sama dengan 1 dapat 0,39. Dan untuk X sama dengan 2 dapat hasil 0,19. Sehingga untuk peluang maksimal 2 diterima adalah 0,93. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah mobil mewah diiklankan untuk dijual.
Iklan tersebut dibaca sebanyak 800 orang. Probabilitas seorang pembaca iklan akan membeli mobil adalah 0,005. Untuk soal yang A, berapa orang dari pembaca iklan tersebut yang akan membeli mobil? Kemudian yang B, hitung probabilitas yang akan membeli mobil minimal 1 orang. Yang C adalah hitung probabilitas yang akan membeli mobil tidak lebih dari 1 orang. Oke, untuk soal ini langkah pengerjaannya sama seperti soal yang pertama tadi. Kita lihat dulu peluangnya ini kecil banget apa enggak. Lalu di soal ini diketahui bahwa peluangnya adalah 0,005. Nah, untuk peluang segitu kan termasuk peluang yang kecil banget nih. Sehingga untuk pengerjaan soal nomor 2 kita menggunakan rumus yang Poisson. Nah, untuk itu kita bisa menulis informasi yang ada di soal. Untuk P-nya sudah diketahui 0,005, untuk N-nya adalah 800. Karena di sini di soal diketahui yang membaca iklan adalah sebanyak 800 orang. Nah, kemudian untuk mengerjakan menggunakan Poisson, kita membutuhkan informasi mengenai mu. Nah, mu itu didapat dari mana? Mu didapat dari N kali P. Tinggal dimasukkan. N-nya tadi 800, P-nya 0,005. Sehingga untuk mu-nya adalah 4. Oke, untuk soal yang A, banyaknya orang yang membaca iklan tersebut. Nah, untuk menghitung banyaknya orang yang membaca iklan itu sama dengan kita mencari mu-nya. Kenapa? Karena di sini kan yang ditanyakan orangnya berapa sih yang baca. Nah, sedangkan untuk mencarinya kita bisa mengkalikan peluangnya berapa dikali dengan banyaknya orang. Sehingga itu kan sama aja N dikali P. Sehingga untuk mencari banyaknya orang ini sama aja dengan kita mencari mu. Tadi kita udah hitung kan mu-nya. Untuk N-nya diganti 800, untuk P-nya 0,05, sehingga untuk mu-nya dapat 4. Jadi banyaknya orang yang membaca iklan mobil adalah 4 orang. Kemudian soal yang B, menghitung probabilitas minimal 1 orang. Nah, kalau minimal 1 orang berarti paling sedikit orang yang harus membaca adalah 1. Sehingga kalau orang yang membaca 2 boleh apa enggak? Boleh. Orang yang membaca 3 boleh apa enggak? Boleh. Orang yang membaca 4 boleh apa enggak? Boleh. Kemudian orang yang membaca 800 orang boleh apa enggak? Boleh. Karena maksimal kan tadi 800 orang kan N-nya. Sehingga untuk soal yang B ini X-nya adalah mulai dari 1 sampai dengan X 800. Nah, kita kan, karena ini kan X-nya banyak, jadi nggak mungkin kan kita menghitung dari X1 sampai dengan X 800. Sehingga kita bisa mencarinya dengan peluang maksimal dikurangi peluang yang tidak masuk di sini. Ini tadi kan peluangnya 1 sampai 800 kan X-nya. Nah, untuk peluang yang nggak masuk di sini, peluang X berapa? Ya, peluang X sama dengan 0. Karena di sini kan minimal yang baca 1 orang. Kalau yang baca sama sekali nggak ada kan dia nggak masuk. Berarti untuk itu dikurangin dengan X sama dengan 0. Sehingga kita harus cari dulu nih peluang dari X sama dengan 0 itu berapa. Oke, tinggal dimasukkan di rumusnya, yaitu mu pangkat X dikali E dipangkatkan minus mu dibagi dengan X faktorial. Mu-nya tadi diganti 4, X-nya adalah 0, kemudian E-nya adalah
itu sudah baku. Jadi E itu adalah 2,71 sekian sekian sekian, itu bisa dibulatkan aja untuk mempermudah menjadi 2,72. Terus dipangkatkan dengan minus mu-nya tadi. Mu-nya 4 sehingga pangkatnya adalah minus 4 dibagi sama X-nya 0 berarti 0 faktorial. Sehingga bisa teman-teman hitung untuk 0 faktorial ini kan 1 berarti nggak usah dihitung. Terus untuk 4 pangkat 0 ini kan juga 1 sehingga teman-teman tinggal menghitung yang ini 2,72 dipangkatkan minus 4. Hasilnya dapat 0,018 sekian-sekian. Bisa teman-teman bulatkan menjadi 0,018. Sehingga untuk menghitung probabilitas X sama dengan X lebih dari 1 atau minimal mobil yang dibeli adalah 1, maka kita bisa menghitungnya dari peluang maksimal dikurangi peluang yang tidak masuk ini tadi. Nah, peluang maksimal itu berapa sih? Nah, kita tahu bahwa peluang itu range-nya 0 antara 0 dan 1. Sehingga kalau misalnya peluangnya itu maksimal, ya maksimalnya adalah 1. Kemudian dikurangi dengan peluang yang tidak masuk tadi, peluang yang X sama dengan 0. Yaitu 0,018. Sehingga 1 dikurangi 0,018 hasilnya 0,982. Jadi probabilitas yang akan membeli mobil minimal satu orang adalah 0,982. Kemudian untuk soal yang C yaitu probabilitas yang akan membeli mobil tidak lebih dari satu orang. Jadi kalau di sini tidak lebih dari satu orang, artinya maksimal yang beli mobil itu hanya satu orang. Nah, kalau misalnya nggak ada yang beli mobil, masuk apa nggak? Masuk, karena dia kan maksimal satu. Kalau nggak ada yang beli, berarti kan X-nya 0. Sehingga masuk. Jadi untuk probabilitas yang membeli tidak lebih satu, ini adalah X0 dan X1. Jadi kita bisa hitung yang untuk X0-nya tadi kan sudah kita hitung di soal yang B, sehingga kita bisa mengambil jawaban dari perhitungan di soal B, kemudian untuk X sama dengan 1, ini kan belum ada, jadi kita bisa menghitungnya. Untuk mu-nya diganti 4 dipangkatkan dengan X-nya 1 dikali dengan E-nya yaitu 2,72 dikurangi dengan minus 4 dibagi dengan 1 faktorial. Kemudian yang bagian atas tinggal teman-teman hitung. Terus dapat hasil 0,0730 sekian-sekian bisa dibulatkan menjadi 0,073. Sehingga untuk peluang X kurang dari sama dengan 1 adalah peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Peluang X sama dengan 0 ada, kita dapat 0,018, kemudian untuk peluang X sama dengan 1 adalah 0,73, sehingga untuk peluang X kurang dari sama dengan 1 adalah 0,091. Oke, kita lanjut yang soal nomor 3. Program Studi Sarjana Manajemen STIE Perbana Surabaya sedang melakukan seleksi mahasiswa untuk mengikuti program Student Exchange. Dari 100 mahasiswa yang mendaftar, hanya diterima 10 orang. Berdasarkan hasil tes seleksi mahasiswa, diperoleh informasi nilai rata-rata sebesar 80 dengan koefisien variasi atau KV-nya sebesar 0,1. Jika nilai ujian mendekati distribusi normal, tentukan
A. Probabilitas mahasiswa yang memperoleh nilai tes antara 84 sampai 88. B. Berapa orang mahasiswa yang hasil nilai tesnya lebih dari 83,52. C. Nilai minimal yang harus dicapai oleh mahasiswa agar diterima untuk mengikuti program Student Exchange. D. Sebesar 3% dari mahasiswa mendaftar program Student Exchange yang mencapai nilai tes tertinggi yang akan diberikan bantuan hidup dari Prodi Manajemen. Berapa nilai minimal tes yang harus dicapai mahasiswa agar memperoleh biaya hidup dari Prodi Manajemen? Oke, kita langsung kerjakan soalnya. Untuk soal ini kita menghitungnya menggunakan teori dari distribusi normal. Untuk soal yang A, probabilitas nilai antara 84 dan 88. Oke, untuk mempermudah teman-teman, teman-teman bisa menggambar kurvanya dahulu. Untuk kurvanya bisa dilihat seperti yang ada di gambar ini. Nah, di sini kan di tengah-tengah kurva itu ada garis tengahnya kan. Nah, itu adalah rata-ratanya. Jadi tinggal kita masukkan aja di gambarnya. Untuk tadi rata-ratanya kita kan dapat informasi sebesar 80 rata-ratanya. Nih. Sehingga kita bisa masukkan ke gambarnya. Untuk yang bagian tengah ini adalah 80. Terus di soal yang A ini kan mencari nilai 84 sampai 88. Nah, kita gambar juga di kurvanya. 84 sama 88 itu kira-kira letaknya di sebelah kirinya 80 atau di sebelah kanannya 80. Nah, karena 84 dan 88 itu kan lebih besar dari 80, berarti untuk letaknya ada di sebelah kanan. Jadi di sebelah kanannya ada 84 dan 88. Terus kalian garis kira-kira untuk 84 sampai 88 itu seberapa sih? Kan segini kan yang ada arsiran orange. Berarti untuk nilai tes antara 84 sampai 88 nanti dihitungnya menggunakan kurva yang diarsir orange ini tadi. Oke. Untuk itu kita bisa masukkan ke rumus untuk mencari probabilitas, yaitu kita bisa menghitungnya melalui rumus Z, yaitu X dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasinya. Untuk X-nya ini dicari satu-satu, karena ini tadi kan antara 84 dan 88. Jadi kita harus cari yang X-nya 84 dan yang X-nya 88. Untuk X yang 84 dulu, tinggal kita masukkan ke rumusnya. X-nya diganti 84 dikurangi dengan rata-ratanya tadi 80. Terus dibagi dengan standar deviasinya 8. Nah, 8 ini didapat dari mana? Nah, tadi disoalkan ada informasi nih mengenai KV. KV sama dengan 0,1. Nah, kita bisa menghitung standar deviasinya dari situ. Karena KV itu kan rumusnya standar deviasi dibagi dengan rata-rata dikali 100%. Jadi tinggal di substitusi aja, KV-nya diganti 0,1, terus standar deviasinya yang dicari dibagi sama rata-ratanya 80 dikali 100%. Sehingga untuk standar deviasinya dapat 8. Lalu dimasukkan ke rumusnya. Ini tadi standar deviasinya dapat 8. Untuk hasil Z sama dengan 84 tadi adalah 0,5. Nah, 0,5 ini masih Z-nya. Nah, sedangkan untuk mencari
luas di kurvanya ini, kita harus melihat tabel Z. Nah, kita harus tahu kira-kira kalau Z-nya 0,5, luasnya ini berapa. Nah, untuk itu kita bisa menghitung kira-kira untuk Z sama dengan 0,5, ini tuh luasnya berapa. Nah, kita bisa lihat di tabel Z bahwa untuk nilai Z-nya letaknya ada di sebelah sini ya. Ini ada tulisannya Z. Terus kita cari yang 0,5. Z 0,5. Nah, terus luasnya berapa? Kalau 0,5 berarti kan dia disandingkan dengan 0,0. Berarti untuk luas dari Z 0,5 adalah ini. 0,1915. Terus kita bisa mencari yang Z2 tadi, bahwa Z2 atau Z yang X-nya 88, tinggal dimasukkan 88 dikurangi dengan rata-ratanya 80 dibagi dengan standar deviasinya 80. Hasilnya adalah 1. Sama kita lihat lagi di tabel Z. Untuk Z sama dengan 1, luasnya berapa? Z sama dengan 1, luasnya adalah 0,3413. Nah, kalau luasnya udah ketemu, kita bisa lihat gambarnya lagi nih. Untuk yang ZX sama dengan 88, dia kan letaknya dari ini kan batas 80 sampai 88 sini. Sedangkan yang dicari kan cuma yang sebelah yang di arsir oranye ini aja kan. Berarti kan yang sebelah sini nggak dipakai. Jadi harus dikurangin. Nah, untuk yang sebelah 80 sampai 84 ini kan tadi udah dihitung kan. Hasilnya dapat 0,119,5. Sehingga kita bisa menghitungnya dari ini. Luas yang 88 dikurangi dengan luas yang 84. Luas yang 88 tadi dapat 0,3413 dikurangi 0,1915. Hasilnya dapat 0,1498. Jadi untuk probabilitas mahasiswa yang memperoleh nilai tes antara 84 sampai 88 adalah 14,98%. Oke, lanjut ke soal yang B. Banyaknya mahasiswa yang hasil nilai tesnya lebih dari 83,52. Oke, jadi sama ya seperti soal yang A tadi, untuk mempermudah tinggal kalian teman-teman gambar aja kurvanya. Lalu untuk 83,52 ini dimasukkan ke kurvanya. 83,52 ini letaknya di sebelah kiri atau di sebelah kanannya 80, ternyata kan lebih besar, berarti dia di sebelah kanannya. Nah, untuk nilai tes yang lebih, berarti dia kan ini kan dari mulai 83,54 sampai ini kurva yang di orange, di arsir orange sampai yang terakhir ini. Sehingga kita harus cari dulu nih untuk luas yang 83,53 ini berapa. Caranya tinggal kita masukkan di rumus Z, yaitu X-nya diganti 83,52 dikurangi dengan 80 dibagi dengan standar deviasinya 8. Dapat Z sama dengan 0,44. Nah, tinggal kita lihat di sini ya. Tadi Z-nya 0,44. Jadi di sini Z-nya 0,44. Kan di sini Z-nya masih 0,4 nih, kan masih ada sisa 0,004. Nah,
kita lihat di sini yang tabel 0,004. Nah, dipertemukan antara ini dengan 0,4 ini tadi. Nah, ketemu di 0,7000. Jadi untuk luasnya yang 0,44 ini adalah 0,1700. Sehingga kita kan udah tahu nih luas dari ininya. 83 kan dari sini kan. Sehingga untuk menghitung luas yang sebelah sini, kita bisa menghitungnya dari luas setengah ini dikurangi dengan luas yang sini. Nah, untuk itu kita bisa menghitungnya dari ini ya, tadi 0,5 adalah luas dari setengah kurva dikurangi dengan luas ini tadi 0,1700. Hasilnya dapat 0,33. Nah, untuk hasil luas ini sama dengan kita mencari peluang. Jadi untuk bisa dikatakan untuk peluang yang X lebih dari 83,52 ini adalah sebesar 0,33. Nah, karena di soal B ini tadi kan kita mencari banyaknya mahasiswa, sehingga tinggal dikalikan peluangnya ini dikalikan dengan jumlah mahasiswanya. Peluangnya dapat 0,33 dikalikan jumlah mahasiswanya adalah 100, sehingga untuk jumlah mahasiswa yang nilai tesnya lebih 83,52 adalah 33 orang. Oke, kita lanjut ke soal yang C, yaitu nilai minimal yang harus dicapai agar diterima untuk mengikuti program student exchange. Nah, oleh karena itu, seperti biasa, kita gambar kurvanya untuk mempermudah. Tadi kan peluang diterimanya adalah 0,1 kan. Berarti kalau misalnya diterima, itu letaknya yang 0,1 itu ada di sebelah kanan, yang kanan sendiri kurvanya ini. Kenapa? Karena kalau diterima kan artinya dia nilainya bagus-bagus kan. Nah, kalau misalnya nilainya bagus-bagus, pasti kan letaknya ada di sebelah kanan sendiri nih. Jadi untuk yang probabilitas diterimanya itu diletakkan di sebelah kanan, yaitu 0,10 tadi. Terus sedangkan untuk luas setengah kurva ini kan 0,5. Sehingga untuk luas yang sebelah sini adalah 0,4. Didapat dari mana? Ya 0,5 dikurangin dengan 0,10 tadi. Nah, lalu kita bisa lihat kira-kira untuk luas 0,4 ini Z-nya berapa. Nah, kalau tadi kan kita menghitungkan dari kita tahu Z-nya berapa, terus dilihat luasnya berapa. Kalau ini dibalik, ini kita udah tahu luasnya, terus kita tinggal lihat kira-kira Z-nya itu berapa. Nah, kita bisa lihat di tabel distribusi normalnya. Nah, kita bisa lihat ya, untuk luas yang mendekati 0,4 ini ada apa enggak? Ternyata kan enggak ada nih. Nah, yang paling mendekati itu yang mana? Ya, paling yang mendekati ini, 0,3997. Karena yang di sebelahnya kan ini udah 0,4015, kan kelebihan. Jadi yang paling mendekati adalah 0,3997. Nah, sebenarnya ini teman-teman bisa pakai yang 0,3997 atau yang pakai ini ya 0,415. Nah, tapi ini dilihat lagi. Kalau misalnya selisih antara 0,3397 dengan 0,4 ini banyak apa enggak? Terus
Kalau yang selisihnya 0,4015 dengan 0,4 ini banyak apa enggak? Nah, kalau 0,3997 ini kan selisihnya ada 0,33, 0,003. Sedangkan kalau misalnya 0,4015 ini kan selisihnya 0,0015. Jadi yang lebih mendekati adalah yang 0,339. Jadi kita pakai yang ini. Nah, untuk mengetahui Z-nya kita bisa tarik garis ke atas dan garis ke kiri. Ke atas berarti ini 0,08, ke kiri berarti ini 1,2. Nah, ini tinggal ditambah 1,2 ditambah 0,08. Hasilnya 1,28. Jadi Z-nya adalah 1,28. Lalu kita bisa mencari nih kira-kira X-nya berapa. Karena ini tadi kan kita harus tahu kan nilainya itu minimal berapa sih. Sehingga kita harus mencari nilai X-nya. Tinggal dimasukkan aja tadi Z-nya udah dapat 1,28, terus standar rata-ratanya 80, standar deviasinya 8, sehingga untuk X-nya dapat 90,28. Jadi untuk yang nilai di sini yang ditanda tanya ini adalah 90,24. Sehingga nilai minimal yang harus dicapai untuk bisa diterima adalah sebesar 90,24. Oke, lanjut di soal yang D. Di soal D ini minimal nilai tes yang dapat biaya hidup. Nah, di soal tadi kan udah ada tambahannya bahwa untuk dapat biaya hidup itu peluangnya adalah 3%. Jadi caranya seperti soal yang C tadi ya, kita bisa menghitung nilainya itu berapa. Tadi seperti biasa kita gambar dulu kurvanya untuk yang probabilitas 3% atau 0,03 itu letaknya di sebelah kanan. Lalu untuk yang luas bagian tengah itu sebesar 0,47 didapat dari 0,5 dikurangin ini ya. 0,5 dikurangin 0,03 dapat 0,47. Lalu kita lihat lagi nih. Kira-kira yang luasnya 0,47 itu berapa Z-nya? Nah, kita lihat lagi di tabel Z-nya tadi. Ada nggak yang nilainya 0,47? Nah, ternyata setelah kita lihat di bagian tengah ini kan nggak ada yang hasilnya 0,47. Nah, kita cari yang mendekati. Nah, yang mendekati adalah 0,4699. Sama 0,4706 ini kan. Nah, karena selisihnya lebih sedikit yang 0,4699, jadi kita pakai yang ini. Terus untuk mencari nilai Z-nya, kita tarik garis ke atas, dan kita tarik garis ke kiri. Tinggal dijumlahkan 1,8 ditambah dengan 0,08 dapat hasilnya 1,88. Jadi Z-nya adalah 1,88. Terus tinggal disubstitusi, dimasukkan ke rumus Z-nya. Z-nya diganti 1,88, kemudian rata-ratanya 80, terus standar deviasinya 8. Maka X-nya dapat 95,04. Jadi untuk nilai yang ada di sini adalah 95,04. Jadi minimal nilai tes yang harus dicapai adalah 95,4 untuk mendapat biaya hidup dari prodi. Oke, untuk tutor pengerjaan soal UTS mungkin cukup sampai di sini.
Terima kasih buat teman-teman. Semoga tutornya membantu teman-teman dalam belajar. Tetap semangat. Semoga sukses UTS-nya. Terima kasih.